Kajian hati, tenangkan hatimu. Boleh ya kita kasih satu lagi Boleh, ya silakan. ya. Oke, Terakhir boleh ya. tunjuk tangan langsung. Oke, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Ida dari Majlis Taklim Al-Mu'min Parigi Bojong Genteng Parungkuda Sukabumi. Begini Pak Ustadz, surat saya. Iya. Pengalaman dari pribadi saya sendiri. Tapi ini walaupun di luar tema, tentang menderita seringnya sakit. Dari memang kata orang tua dari kecil sampai sudah menikah, saya udah dikaruniai anak 2, yang satu udah menikah laki-laki, juga yang ke satu masih laki-laki belum menikah. Selama menikah terus-terusan masuk ke rumah sakit, sampai saat ini pun ginjalnya saya udah diangkat 1, sudah tidak punya ginjal. Yang saya sering dialami, sudah mengalami saraf kontrol 1 tahun karena ada benturan waktu suka nganter-nganter ke rumah sakit karena portal rumah sakit Sekarwangi. Terus mengalami paru juga 1 tahun berobat jalan. Yang dialami ini sekarang masih berobat pembengkakan jantung, masih berobat jalan. Namun kadang suka berpikir apakah iya Allah sayang sama orang yang sering diberi sakit. Saya direncanakan mau operasi ginjal waktu itu, kadang ada ragu-ragunya. Namun kehendak Allah yang lebih baik masih memberikan sama saya panjang umur sampai di titik ini bisa berdiri, berkah doa dari jamaah semuanya, berkah doa orang-orang baik. Saya masuk ruangan operasi jam 8 pagi, baru selesai jam 9 malam. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf, berarti ginjal ibu sekarang? Tinggal 1 udah diangkat yang sebelah kiri karena tidak bisa dilaser karena yang dibawa ke rumah batu-batuannya itu 15 biji. Dikarenakan memang jarang minum, sering bawa orang sakit, pipis sering ditahan, minum obat kimia terus-terusan. Baik. Ibu pekerjaannya apa di Sukabumi kalau boleh tahu? Kalau saya di ibu rumah tangga, namun sering membantu orang yang punya Jamkesmas BPJS bila mengalami orang itu sakit parah, saya suka bujuk-bujuk yang operasi payudara, yang operasi kista, bahkan ke Bandung juga nyampe karena sesudahnya banyak penyakit itu, sesudah saya pergi-pergian jauh karena sering begadang, dikira lambung saja. Pas diagnosa katanya ibu harus diangkat ginjalnya. Alhamdulillah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini sekali lagi terima kasih bisa berdiri di hadapan jamaah yang solehah di saat ini. Namun yang saya tanyakan, apakah iya ini sakit terus itu sebagai ujian? Apa persekot dari Allah? Apa memang musibah? Bunda. 4 kabar bahagia untukmu yang sedang diuji dengan sakit. 1, ujian sakit itu adalah cara Allah mencintaimu. Jangan pernah bilang ketika Allah menitipkan ujian sakit kepadamu, Allah mengazabmu. Jangan. Ujian sakit adalah cara Allah mencintaimu, merindukanmu, memeluk tubuhmu, membelai kepalamu. Agar apa? Agar saat sakit membuatmu makin dekat sama Allah. Maka saat sakit Allah sedang mencintaimu. 2, ujian sakit itu adalah cara Allah
menghapuskan dosa-dosamu. Saat sakit, Allah mencabut nikmat makan, betul? Saat sakit, Allah mencabut nikmat istirahat, betul? Mencabut nikmat sibuk kita, betul? Tapi saat Allah cabut semua kesibukan, Allah titipkan ampunan dosa dari setiap apa yang pernah kita lakukan. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah satu ujian sakit yang menimpamu kecuali disebabkan karena ulah tangan perbuatanmu dan Allah sedang menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Yang ketiga, ujian sakit itu cara Allah mengangkat derajatmu. Allah ingin hadir dalam hidup kita melalui sakit yang Allah titipkan kepada kita. Kalau semuanya sempurna, nanti kita lupa bersyukur. Betul? Kadang kita perlu dikasih jeda, dikasih berhenti dalam hidup agar kita bisa memahami nikmat Allah itu begitu luar biasa. Makanya nikmat sehat itu jadi berharga kalau kita pas lagi sakit. Dan yang keempat, ujian sakit itu adalah cara Allah menyiapkan surga untukmu. Siapa manusia yang diberatkan ujiannya di dunia, maka nanti Allah ringankan hisabnya di akhirat. Siapa manusia yang ujiannya disegerakan di dunia, maka nanti Allah mudahkan hisabnya di akhirat. Doa AA untuk yang sedang sakit. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa'at illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhannya manusia, Engkaulah yang menyembuhkan segala penyakit. Sembuhkanlah penyakit untuk orang yang sedang sakit dengan kesembuhan yang sempurna, yang tidak ada bekas dari sakit yang pernah ada dalam tubuhnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Ida sabar, kuat, dan untuk yang sedang sakit semoga Allah berikan kabar bahagia untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Nah sekarang Feby sudah bareng dengan Bunda Pia nih. Bunda kenapa sih kok Feby lihat kayak nggak nyaman gitu, kenapa sih? Iya nih teh, semenjak usia makin lanjut, makin susah atur berat badan, makin takut kena obesitas, mau diet juga nggak kuat. Oh, tenang Bunda, Feby punya solusinya nih. Renovit Gold mengandung L-karnitin yang bantu memperlancar metabolisme tubuh sehingga mencegah obesitas. Renovit Gold ini multivitamin dan mineral lengkap untuk usia 50 tahun ke atas. Dilengkapi 25 vitamin dan mineral yang bantu meningkatkan daya tahan tubuh. Wah, cocok nih buat saya. Manfaatnya apa lagi teh? Renovit Gold juga mengandung ekstrak huperzin untuk bantu cegah pikun. Selain itu, Renovit Gold ini juga mengandung beta karoten dan lutein untuk menjaga mata tetap sehat, melindungi mata dari penuaan dan paparan cahaya berlebih dari sinar matahari, cahaya handphone, dan TV. Sudah bersertifikat halal dan bebas gula, jadi aman untuk penderita diabetes. Diminumnya 1 kaplet setiap hari setelah makan. Wah, lengkap. Teteh minum ini juga. Nah, untuk usia produktif seperti aku, minumnya Renovit setiap hari. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap untuk bantu menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh. Belinya di mana ini teh? Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Nah, buat jamaah yang mau umroh atau bepergian jauh, jangan lupa bawa Renovit ya, supaya badan tetap fit. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Bunda, apa yang dirasakan di hati menentukan apa yang kita pikirkan.
Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan menentukan apa yang jadi kebiasaan. Apa yang jadi kebiasaan menentukan karakter kita dalam kehidupan. Dan karakter kita dalam kehidupan itu menentukan nasib kita dalam kehidupan. Ternyata semua bermula dari hati. Bersihkan hatimu, lembutkan hatimu. Jangan ada penyakit hati di hati ini. Agar setiap perjalanan hati diisi dengan kebaikan dan keberkahan. Insya Allah, semoga Allah jaga hati kita di dunia, insya Allah sampai ke surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sehatkan badan kami. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit ain ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang benci kepada kami. Jauhkan kami dari orang-orang yang iri dengki kepada kami. Ya Allah, dekatkan kami dengan yang baik. Jauhkan kami dari yang buruk. Ya Allah, lembutkan hati kami. Tenangkan perasaan kami. Bimbing langkah kami. Istiqomahkan ibadah kami. Wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Masukkan kami semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan jauhkan kami semua dari siksa api neraka-Mu. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Saya ingin memberikan sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 3371. Aku lindungi kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan, hewan berbahaya dan dari pandangan mata jahat, ain yang buruk. Saya Meisya Siregar, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di mana? Kajian hati. Tenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.